Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Ulama Sulufi. Saat ini saya tengah tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 mata pelajaran Al-Quran Hadis di kampus IAIN Kediri. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan saya laksanakan di unit kerja saya Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa anak? Dua. Oh, dua. Sakit? Oh, karena sakit. Oke. Sebelum materi mulai, coba yang sepatunya belum dipakai silakan dipakai dulu. Sebelum materi kita mulai, silakan untuk Bima memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. Silakan Bima. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum materi kita lanjutkan, tadi ada dua ya yang tidak masuk ya. Dari 35 anak berarti ada dua yang tidak masuk. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak masuk segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah, dan segera bisa bergabung lagi belajar bersama-sama. Amin, amin, amin. Sebelum materi kita lanjutkan, atribut tadi oleh ketua kelas sudah dicek? Sudah. Oke, sudah lengkap ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi materi hari ini adalah materi yang keempat. Materi yang keempat ya Dan? Oke, bisa semangat lagi ya? Meskipun kita jam terakhir. Tapi harus bersemangat karena materi hari ini adalah materi yang membahas tentang toleransi. Sebelum materi kita lanjutkan, jadi kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya adalah untuk penyegaran supaya kalian meskipun di jam terakhir kalian tetap bisa semangat. Semangat Nul? Oke, masih ada yang hafal surat Al-Kafirun? Materi kita hari ini memang surat Al-Kafirun. Jadi makanya saya ice breakingnya dengan menggunakan surat Al-Kafirun. Bisa saya cek ya? Oke, saya mulai ya. Nanti saya yang mengawali, sampean yang menyambung. Oke, bisa dipahami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba Mutia, lanjutannya. Wala antum abiduna ma a'budu. Ulfa. Wala ana abidum ma abadtum. Coba. Lakum dinukum waliyadin. Betul? Ada berapa ayat? 6, betul. Meskipun tadi masih ada yang ragu karena ada ayat yang diulang. Nah, nanti kita ulangi lagi. Tapi untuk sekarang saya pikir sudah on semua. Sama juga bisa memperhatikan apa yang hari ini akan kita sampaikan. Bisa dipahami ya? Oke. Hari ini sebelum materi kita lanjutkan, saya adakan pretest terlebih dahulu seperti biasanya. Jadi pretest ini untuk melihat seberapa jauh kalian memahami materi hari ini. Jadi untuk mengukur berapa jauh kalian memahami materi hari ini. Gitu ya. Saya bagikan ke sana. Silakan dikerjakan untuk pretestnya.
Coba mengukur seberapa jauh sampean bisa menulis surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi dan etika pergaulan. Nah, sebelum kita ke materi toleransi, masih ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Coba Zelika. Tentang pergaulan bebas. Kira-kira kemarin apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas? Happy. Meningkatkan keimanan dan menjaga pertemanan, tidak boleh kita harus memilih-milih teman supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Oke, betul. Jadi memilah teman dan harus selektif mana yang dijadikan untuk ya teman yang iklimnya juga harus iklim yang sehat supaya kita juga tidak terjerumus dalam pergaulan. Kita hari ini adalah tentang toleransi. Toleransi itu apa kira-kira? Coba Anita, coba Dwi. Toleransi apa? Menghargai pendapat orang lain, boleh. Betul ya? Jadi toleransi itu adalah menghargai orang lain dalam hal apa? Open minded. Open minded itu apa toh? Open minded itu bersikap terbuka yang artinya adalah kita mau mendengarkan orang lain, bersikap terbuka, mau menjadi ya artinya kalau misalkan ada orang yang ingin menyampaikan pendapatnya, kita bisa menerima meskipun kita sebenarnya tidak setuju, tapi minimal kita bisa menghormati, ya. Jadi toleransi itu. Nah, coba bisa dilihat di sini. Nah, toleransi dan etika pergaulan. Jadi materi kita hari ini adalah fokusnya nanti di poin ke-1, yakni surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menganalisis, peserta didik dapat memperjelas dan menyajikan hasil diskusi tentang pokok isi kandungan surat Al-Kafirun 1 sampai 6 tentang toleransi beragama secara tepat. Nah, karena minimnya sekarang rasa toleransi, minimnya rasa menjaga kesatuan, minimnya menghormati antar sesama, itu nampaknya perlu kita sikapi dengan baik. Karena kemarin kita tanggal 21 September baru memperingati Hari Perdamaian Internasional. Tahu ya anak-anak ya? Hari Perdamaian Internasional. Baru September kemarin. Nampaknya hari ini sangat sesuai dengan apa yang akan kita kaji hari ini. Nah, kemudian penilaiannya ini nanti ada penilaian sikap karena erat kaitannya dengan toleransi. Jadi seberapa besar anak-anak nanti memahami apa materi kita hari ini. Anak-anak juga nanti akan ada penilaian tentang bagaimana cara kalian bersikap terhadap teman kalian. Sebab itu saya minta untuk materi hari ini silakan diikuti step by stepnya dengan baik supaya nanti anak-anak juga bisa dapat mengambil ya pelajaran yang berharga dari materi kita hari ini. Bisa ya? Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Jadi nanti yang pertama seperti biasanya silakan anak-anak nanti membuka e-book ada pada e-learning madrasah, kemudian mengamati berita yang tadi sudah saya share ya, mengamati berita itu tentang kasus intoleran tentang, nanti silakan anak-anak lihat. Jadi kasus intoleran ini orang yang tidak mengindahkan sikap toleransi terhadap sesama, yaitu ada kasusnya itu, nanti silakan diamati bersama. Kemudian anak-anak nanti berkelompok seperti pertemuan sebelumnya, berkelompok seperti kemarin. Nah, kemudian setelah itu mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian seperti kemarin ya. Oke, boleh gantian, boleh tetap. Nah, silahkan hasil diskusi ini nanti disampaikan secara ya intinya kalau misalkan sampean itu menyampaikan kepada orang lain itu bisa paham. Jadi bisa mengerti apa yang kamu sampaikan. Setelah itu nanti ada tugas selanjutnya yakni mengerjakan melalui UKBM. KPM itu LKPD yang tadi sudah saya share ya. Oke, itu nanti bisa untuk tindak lanjutnya setelah melakukan penilaian harian. Oke, bisa kita mulai diskusinya? Materi diskusinya ini
Materi diskusinya adalah tentang ini yang poin 1. Jadi itu ada prolognya, jadi ada pengantarnya. Karena kita membicarakan tentang toleransi, maka orang yang paling toleransi dan yang paling patut dan pantas kita jadikan kita contoh, kita teladani, satu-satunya adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita niatkan saja hari ini kita maulid, memperingati maulid Nabi dengan mempelajari apa yang menjadi sunnah-sunnahnya beliau. Gitu ya, ini juga termasuk kita merayakan maulid Nabi. Nah, jadi setelah kalian bersolawat, ada hal-hal yang perlu kalian pelajari dan kita ambil hasanahnya, uswahnya dari Nabi untuk kita jadikan teladan. Ya? Silakan bergabung dengan temannya. Ayo, silakan. Toleransi antar umat beragama. Tapi nggak pengen semua kan toleransi. Ya, ya wis. Lalu bermusyawarahkan hasilnya loh materi diskusi. Ayo Van. menambahkan seperti toleransi, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tapi nggak pengen semua kan toleransi. Lalu bermusyawarahkan. Itu yang nomor disebutkan di Sri Agama Madinah sama deskripsikan bagaimana menghadap itu menurut sampean, menurut kelompok kamu itu nanti seperti apa? Nah, jadi pada saat itu kan Madinah mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Nah, makanya terus Nabi membuat perjanjian yang isinya adalah piagam Madinah. Itu silakan nanti dituliskan secara garis besarnya, pokok-pokoknya saja. Nanti kita sambung di ayat berikutnya nanti untuk solusi selanjutnya. Ini yang versi kelompok kamu yang kamu diskusikan. Kira-kira apa yang bisa kamu berikan pendapatmu tentang mengalami permasalahan yang kompleks di Madinah? Sudah ketemu ya piagam Madinah? Sudah. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oh, sedikit lagi. Sudah ya. Sambil menunggu yang lainnya selesai, ini dari kelompok pertama akan presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah antara lain menyatakan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda dan larangan orang yang melakukan kejahatan. Majemuk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau maju Diva sama Iriha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyatukan potensi dan kekuatan yang ada dengan semangat menyusun suatu masyarakat baru sebagai kesatuan sosial dan politik yang terus berkembang untuk menghadapi segenap tantangan dan rintangan yang berasal dari dalam dan luar dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya Happy apa Diva? Ganti Lili. Lili. Oh, Lili masalahnya merdu. Astagfirullah, merusak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kita akan mempresentasikan materi dari yang diberikan Bu Ula. Yang pertama, sebutkan isi Piagam Madinah dan mendeskripsikan bagaimana menghadapi persoalan bangsa yang kompleks tersebut. Isi dari Piagam Madinah yaitu 1. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. 2. Kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. 3. Perdamaian, di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional. 4. Toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. 5. Setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Deskripsi menghadapi persoalan bangsa yang kompleks. Dalam bangsa yang kompleks tentunya terdapat berbagai lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam sudut pandang ini tentunya dibutuhkan sebuah mufakat untuk menghadapi sebuah persoalan. Dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks dapat dilakukan dengan cara musyawarah tanpa menitik beratkan pihak manapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Oke. Bulan belum pernah tampil ya Bulan ya? Sudah. Oh sudah ya? Oh yang pertama malah ya? Oh silakan. Ini Aziza malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Madinah. 1. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang agama dan ras. Yaitu yang pertama isi Piagam Madinah. 1. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang agama dan ras. 2. Beragama bagi penduduk Madinah kebebasan. 3. Perdamaian yang harus diciptakan di kalangan penduduk Madinah. 4. Toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. 5. Setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi persoalan bangsa yang kompleks tersebut? Contohnya, di Madinah pada zaman Rasul terdapat 3 golongan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Muhammad berhasil menyatukan masyarakat Madinah dengan ikatan perjanjian persahabatan dan menetapkan kebebasan beragama. Soal kedua, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat yang majemuk, kesadaran akan perbedaan dalam masyarakat. Dari kami, bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan. Oke. Sudah selesai ya? Masih ada yang mau maju lagi? Tidak ada. Oke. Oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari yang barusan kalian diskusikan? Oke. Coba coba Zalika menyimpulkan kira-kira yang kita dapat dari diskusi ini tadi, apa yang bisa kamu dapat? Akulturasi budaya dan bangsa ini menyebabkan budaya dan tradisi yang bercampur aduk sehingga identitas diri sendiri dan bangsa mengalami degradasi atau penurunan, bahkan kehilangan identitasnya. Akulturasi tidak harus menghilangkan identitas diri. Oke ya. Kemudian salah satu yang bisa menyebutkan Piagam Madinah tadi, salah satunya apa, Happy? Salah satunya adalah kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Betul. Jadi yang memang akan kita bahas hari ini memang surat Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang tadi kita sudah sebutkan di awal bahwasannya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini membahas tentang toleransi beragama. Oke, setelah kalian menyimpulkan tadi, jadi kira-kira sampai sini masih ada yang perlu ditanyakan? Belum ya? Jadi benar, jadi yang kalian tadi diskusikan itu adalah fokusnya di Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini membahas tentang toleransi beragama, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang memiliki keyakinan dan sudut pandang yang berbeda.
Makanya Islam ini disebut sebagai Hanafiyah Samhah. Nah, Hanafiyah Samhah itu adalah ajaran yang lurus akan tetapi penuh dengan toleransi. Jadi Samhah, nah, Hanafiyah Samhah. Jadi kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya berikan sedikit ulasan ya. Nanti silakan, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti di tengah-tengah penjelasan saya, silakan ditanyakan. Nah, jadi Islam itu adalah negara yang penuh dengan toleransi. Kalau misalkan kalian selama ini memahami Rasulullah itu menyebarkan Islam itu dengan cara berperang, nampaknya kalian perlu membaca lagi dan banyak ya mengambil literasi yang lain supaya kalian bisa terbuka, membaca lagi sirah nabawinya, dibaca lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu usia berapa? Berapa? 40 tahun. Kemudian meninggal usia berapa? 63. Berarti Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul diangkat sebagai utusan itu berapa tahun? 23 tahun. Selama 23 tahun menjadi seorang utusan, Nabi itu berperang itu dalam surah Nabawi itu disebutkan hanya sekitar 80 hari. Berarti berapa persennya dari 23 tahun? 1%-nya ya, kurang lebih ya, sangat sedikit. Jadi kok kalian menemukan narasi atau berita atau di situ orang yang memberikan doktrin, kok di situ ayo kita sebarkan Islam dengan berperang, ayo kita membunuh dengan sesama, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Berarti orang tersebut belum memahami dan mempelajari Islam secara tepat. Nah, jadi Nabi Muhammad sendiri menyebarkan Islam dengan berperang itu hanya sekitar 80 hari kalau diakumulasi. Berarti hanya 1%-nya saja. Selebihnya 99,99%-nya itu adalah muamalah. Bagaimana Nabi itu bersikap, bagaimana Nabi itu bertoleransi dengan ya orang lain, dengan umatnya. Makanya orang yang non muslim sekalipun hari itu sangat terkesima dengan akhlaknya Nabi. Itu ya. Jadi yang dicontohkan hari ini, nah dalam Piagam Madinah itu Nabi sangat menunjukkan rasa toleransinya yang sangat tinggi. Toleransinya sangat tinggi. Jadi Nabi pada saat itu tidak boleh menggunakan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir tidak mau. Bismikallahumma, oke, oleh Nabi diganti Bismikallahumma. Prolognya itu loh, mukaddimahnya. Nah, kemudian ada yang menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Orang kafir Quraisy tidak mau. Saya tidak mengakui kamu sebagai Rasul. Ganti, ini diganti. Kemudian diganti Muhammad bin siapa? Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Muhammad bin Sayyid Abdullah. Nah, kemudian diganti oleh beliau. Nah, dari sikap-sikap beliau tersebut dalam keadaan genting sekalipun, tetap Rasulullah itu tetap mengedepankan rasa toleransinya yang sangat tinggi. Makanya kita, mumpung ini momennya sangat tepat, karena ini masih dalam rangka bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal atau biasanya kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi. Mari kita teladani, kita teladani beberapa karakter Nabi yang di situ bisa kita tiru lah. Ya minimal berapa persennya, tapi minimal kita sudah ada arah untuk mencontoh Nabi. Setelah kalian sholawat, membaca sholawat, rajin istiqomah membaca sholawat every time, every day. Setelah itu ditingkatkan lagi. Apa ya sholawat tok? Tidak, harus ada tindakan yang di situ minimal kamu bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Itulah Nabi. Kalau kita mau itba kepada Nabi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang tanyakan? Belum. Oke, kalau tidak ada, berarti nanti ada tugas selanjutnya, yakni mengerjakan penilaian harian, yang itu nanti menggunakan live worksheet yang sudah saya sematkan di
e-learning madrasah ya. Sudah bisa dibuka? Bisa. Oke, itu nanti silahkan dikerjakan, kemudian nilainya nanti akan saya evaluasi. Nah, kemudian setelah nanti anak-anak mengerjakan penilaian harian, silakan nanti melanjutkan mengerjakan LKPD atau UKBM yang tadi sudah saya share. Ya, yang tadi sudah saya sematkan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Dan Wildan? Ngantuk lagi? Enggak? Oh enggak, oke, masih semangat ya Dan ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk materi selanjutnya anak-anak, jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas, yakni yang paling terakhir di semester 3 ini adalah materi tentang adab berilmu. Jadi adabnya orang memiliki ilmu itu seperti apa. Nah, jadi orang semakin berilmu itu biasanya itu akan semakin bijaksana. Jadi buah dari orang yang berilmu, alim. Nah, itu biasanya orang yang semakin alim itu akan semakin bijaksana. Nah, itu nanti untuk materi kita selanjutnya. Sampai sini kira-kira ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sebelum kita tutup, barangkali ada refleksi kita hari ini. Mungkin sebagai refleksi pada hari ini, pada pertemuan depan kita membuat PowerPoint atau makalah. Oke. Membuat PowerPoint atau makalah ya, itu sebagai proyek kita nanti. Jadi nanti kalau misalkan masih ada waktu, nanti makalahnya akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, karena hari ini kita ada penguatan bahasa. Kita tutup ya. Oke, silakan Bima untuk memimpin doa penutup kafaratul majlis untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini supaya bermanfaat dan barokah. Silakan Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar, membantu orang tua. Semoga selalu sehat kita semua ya. Nah, semoga barokah. Saya akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.